Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati al-imam al-qutbir rabbani wal ghawthis samadani sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا سلطان المحمود الشيخ شريف هداية الله سنن Gunung Jati Cirebon ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري وجميع مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير Kiai Al-Haj Junaidi Anas, Kiai Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Haj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Syekh Dimyati Rais, Kiai Ru'yat Kalibungu, Kiai Ma'mun bin Kiai Ma'asum Luwung Ragi Brebes, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Biddaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'absara Dawudu imra'atan fi bustani. Ini cerita tentang Nabi Dawud. Nabi Dawud yang di dalam suatu perkebunan, suatu ladang, beliau melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Dilihatnya perempuan itu sangat cantik sekali sehingga membuat takjub Nabi Dawud. Absarat dhillahu. Fa'absarat mangka ningali sopo imro'ah dhillahu ing bayang-bayangnya Nabi Dawud. Jadi intinya tanpa disengaja Nabi Dawud melihat seorang perempuan sedang mandi. Ketika itu si wanita, ya, si perempuan ini sadar ada bayangan seseorang. Melihat ada gelagat, ada orang yang melihatnya. Akhirnya panaqadat mangka nglembrehaken, menjuraikan, ya. Menjuraikan sya'roha ing rambute imro'ah. Yang tadinya mungkin digelung, ya, yang tadinya mungkin diikat, melihat gelagat ada seseorang, bayang-bayangnya kelihatan. Akhirnya si perempuan ini menyadari, akhirnya si rambutnya dijuraikan. Faghatta mangka nutupi apa sya'ar badanaha ing awake imro'ah. Di rambut saking panjangnya ketika diuraikan bisa menutupi badannya si perempuan. Bukannya malah tambah tidak suka. Fazada mangka tambah. Mangka tambah sapa Nabi Dawud hu ing ingqidati sya'riha,
apane i'jaban, apane kagum, tambah kagum melihat ada seorang perempuan berambut panjang, rambutnya diuraikan. Ini bukan yang nggak senang, malah justru tambah kagum, tambah takjub, tambah senang Nabi Daud. Singkat cerita, akhirnya fasa'ala mengkatakan sopo Nabi Daud. Singkat cerita, akhirnya kejadian itu Nabi Daud kemudian pergi. Tapi fasa'ala mengkatakan sopo Nabi Daud anha saking imro'ah. Pada fasa'ala mengkatakan sopo Nabi Daud anha saking imro'ah. Ternyata Nabi Daud mencari tahu siapa perempuan ini, kok cantik rupawan, membuat beliau jatuh hati. Akhirnya faqila mangka diucapakan lahu maring Nabi Daud. Faqila mangka diucapakan lahu maring Nabi Daud, innaha ing setuhuna imro'ah iku imro'atu Uria, iku imro'atu Uria, iku istrine Uria. Ternyata Nabi Daud dapat informasi bahwa si perempuan ini sudah bersuamikan orang laki-laki yang bernama Uria. Namanya Uria, suaminya. Fatolaba maka mencari sopo Nabi Daud minhu sangking Uria. Fatolaba maka jaluk. Fatolaba maka jaluk, meminta sopo Nabi Daud minhu sangking Uria. Ayyutalliqa ing yenta mencerai sopo Uria ha ing imro'ah. Ayyutalliqa ing yenta mencerai sopo Uria ha ing imro'ah. Dicari Urianya, dicari, disuruh untuk menceraikan istrinya. Liyatazawwaja supaya bisa nikahi sopo Nabi Daud. Liyatazawwaja supaya bisa nikahi sopo Nabi Daud ha ing Uria. Lah ketemu Uria disuruh untuk menceraikan istrinya agar istrinya itu bisa dipersunting oleh beliau Nabi Daud. Lah, hal ini tentu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kalau di syariatnya kita Nabi Muhammad, hal itu sudah melanggar syariat. Tapi fadzalika mangka utawi tolabuhu zaujahu ayyutalliqaha. Fadzalika mangka utawi mengkono jaduke Nabi Daud kepada Suria untuk menceraikan istrinya. Permintaan Nabi Daud terhadap suami perempuan tadi, yakni Uria, agar si Uria itu menceraikan istrinya, iku jaizun, iku wenang. Iku jaizun itu diperbolehkan, boleh min ghairi nakirin saking tanpa diingkari. Min ghairi nakirin saking tanpa diingkari. Jadi di syariatnya Nabi Daud hal itu boleh. Ada orang senang sama istrinya orang lain lalu meminta suaminya untuk menceraikan, itu di syariatnya Nabi Daud itu hal itu diperbolehkan. Namun illa anna Dawud alaihi salam, kecuali setuhune Nabi Daud alaihi salam, illa anna Dawud alaihi salam, kecuali setuhune Nabi Daud alaihi salam, li'idhami manzilatihi karena agunge tingkatannya Nabi Daud, kedudukan, li'idhami manzilatihi karena agunge kedudukan Nabi Daud, wartifa'i martabatihi lan luhure martabate Nabi Daud, wartifa'i martabatihi lan duhure martabate Nabi Daud derajat, wa uluwi sya'nihi lan luhure tingkai Nabi Daud, wa uluwi sya'nihi lan luhure tingkai Nabi Daud, ikula yambaghi ora priyoga, tidak patut, lahu kadue Nabi Daud, ikula yambaghi ora priyoga, maksudnya tidak patut, lahu kadue Nabi Daud opo ayah ora patut ayas ala ingin ta meminta sopo Nabi Daud, ayas ala ingin ta meminta sopo Nabi Daud rojulan ing seorang laki-laki,
rajulan ing wong lanang laisa kang ora ana iku kaluder laisa kang ora ana iku lahu kadwe rajul iku illa imra'atun wahidatun kecuali iku illa imra'atun wahidatun kecuali istri satu. Opo illa imra'atun opo istri satu. Ayyan zila ing yenta mencerai sopo, ayyan zila ing yenta mencerai sopo rajul anha ya. Ayyan zila ing yenta nyerai sopo si rajul anha saking imro'ah. Meski di syariatnya Nabi Dawud bahwa seorang pria naksir istrinya orang lain, lalu meminta suaminya untuk menceraikan agar dia bisa mempersuntingnya, itu memang diperbolehkan syariatnya Nabi Dawud. Namun oleh karena Nabi Dawud itu seorang nabi, beliau itu derajatnya tinggi, status sosial dan tentu kedudukan yang sangat tinggi, itu tentu tidak pantas. Ya. Ini kaitannya kepantasan. Tidak pantas jika beliau meminta seorang suami, seorang laki-laki yang hanya memiliki satu istri kok disuruh untuk mencerai. Jadi nggak pantas, ini kaitannya dengan kepantasan, bukan kaitannya dengan kebolehan. Jadi kalau orang awam, bahasa kita ya, kalau orang awam mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk kelasnya seorang nabi, kelasnya seorang rasul yang memiliki derajat yang tinggi, status sosial yang tinggi, yang mulia, kok melakukan hal itu nggak pantas. Apalagi yang dilakukan itu meminta suami yang istrinya cuma satu-satunya. Meminta agar menceraikan istrinya lalu dinikahi. Itu nggak pantas. Faya tazawwaja mangkanik rabi atau nikahi sopo Nabi Dawud ha ing imro'ah. Ma'akatroti nisaihi dalam sertane akeh istri-istri Nabi Dawud. Ma'akatroti nisaihi dalam sertane akeh istri-istri Nabi Dawud. Apalagi Nabi Dawud saat itu punya istri banyak, makanya nggak patuh. Nah, di sini ada berlaku kaidah mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Ya, dalam ini ada kaidah mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Jadi bagi orang yang dengan derajat tinggi, orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, yang memiliki derajat yang tinggi, itu dianggap nggak baik. Meski kalau orang-orang biasa, orang-orang awam dianggap biasa-biasa saja. Seperti contoh misalkan mimbabi hasanatil abror itu ada suatu suatu keadaan atau suatu sikap atau perilaku kalau bagi orang awam itu biasa, tapi kalau itu yang melakukan adalah orang yang mulia, maka itu dianggap contoh misalkan contoh sederhananya ya, orang makan di warteg ya, makan di warteg sambil nongkrong, lalu ngerumpi. Kalau bagi orang kebanyakan hal itu wajar, sesuatu yang boleh, makan di warteg, makan halal bayar, lalu ngobrol dengan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, nggak masalah. Tapi kalau yang melakukan itu seorang kiai misalkan, ya, seorang ulama, seorang ustadz, nah maka itu tentu tidak pantas. Namanya mimbabi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang awam yang melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud mungkin biasa-biasa saja. Tapi karena Nabi Daud itu derajatnya mulia,
pangkatnya itu tinggi, luhur, maka hal itu tidak pantas, tidak patut. Sementara yang diminta itu hanya punya satu istri. Saat itu Nabi Dawudnya sudah banyak istri. Balkana balik ana opo al-munasibu. Balkana balik ana opo al-munasibu kang pantes lahu kadua Nabi Dawud. Lahu kadua Nabi Dawud opo ayyaghliba opo yen tangalahaken sapa Nabi Dawud. Opo ayyaghliba yen tangalahaken sapa Nabi Dawud hawahu in hawa nafsu Nabi Dawud. Wa yasbiru lan sabar sapa Nabi Dawud. Wa yasbiru lan sabar sapa Nabi Dawud alama ing atase perkara umtuhina kang dicoba sapa Nabi Dawud bihi kelawan ma. Alama ing atase perkara umtuhina kang dicoba sapa Nabi Dawud bihi kelawan ma. Jadi yang pantasnya harusnya, yang etisnya saat itu posisi Nabi Dawud harusnya beliau menahan diri lalu sabar. Artinya sabar melihat keadaan begitu, melihat perempuan cantik lagi mandi, ya udah sabar, itu cobaan. Ya, sabar di TikTok sabar, ini ujian gitu ya. Jadi jangan kemudian menuruti hawa nafsunya, tapi menahan diri untuk tidak mengumbar nafsu ya, sehingga ingin menikahi si perempuan yang dilihatnya. Oleh karena itu falidalika mangka krana rem kono al-munasibu lahu ayyaghliba hawahu. Oleh karena hal itu ataba negurhu ing Nabi Dawud sapa Allahu Gusti Allah taala. Atabahu negurhu ing Nabi Dawud sapa Allah taala Gusti Allah taala. Karena hal itu maka Allah menegur perbuatannya, sikapnya Nabi Dawud hal itu. Wa qala lan ngendika sapa Nabi Dawud libnihi maring putrane. Siapa? Sulaiman alaihi wassalam. Libnihi maring putrane Nabi Dawud yakni Nabi Sulaiman alaihi wassalam iku tetep ing atase Nabi Sulaiman lan Nabi Dawud assalamu utawi keselamatan. Suatu kali Nabi Dawud pernah berpesan kepada putranya, nasihatin putranya Nabi Sulaiman. Ya bunayya, Sulaiman, ya bunayya, he anak lanang isun, wahai anak laki-laki, imshi khalfal asad wal aswad, wala tamshi khalfal mar'ah. Ini pesannya Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Sulaiman, imshi, berjalanlah kamu. Imshi mlaku sapa sira khalfal asadi ing dalam burine harimau. Khalfal asadi ing dalam burine macan harimau. Wal aswadilan ular kang hitam. Wal aswadilan ular kang hitam. Sulaiman, berjalanlah kamu di belakang harimau atau berjalanlah kamu di belakang ular, itu lebih baik. Aswad itu ayat al-azimah kang gede minal hayati saking ular. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hayat sawadun utawi ana ireng-irenge, ada hitam-hitamnya, makanya aswad. Kama kayak keterangan fisihah ing dalam kamus as-sihah. Wala tamshilan ajam laku sapa sira khalfal mar'ati ing dalam burine wong wadon. Khalfal mar'ati dalam burine wong wadon. Sulaiman, kamu kalau berjalan jangan di belakang perempuan. Lebih baik kamu berjalan di belakang macan daripada kamu berjalan di belakang perempuan. Kira-kira begitu. Jadi lebih baik kamu berjalan di belakang ular hitam daripada kamu berjalan di belakang perempuan. Karena ya begitu. Kalau kita berjalan di belakang perempuan, udah hayalannya sudah macam-macam. Ya lihat pantat, ya dan sebagainya lah. Gitu kira-kira. Makanya pesan, lebih baik kamu berjalan di belakang harimau daripada kamu berjalan di belakang perempuan.
Kira-kira janganlah kamu berjalan di belakang perempuan. Wa qala Mujahid, lan berkata sapa Imam Mujahid, idza aqbalat ing dalam nalikane madhep sapa almar'atu wong wadon. Idza aqbalat ing dalam nalikane madhep sapa almar'atu wong wadon, jalasa mangka lungguh sapa iblis ala ra'siha ing atase sirae almar'ah. Fazayyana mangka menghias-hiasi. Fazayyana mangka menghias-hiasi sapa iblis ha ing mar'ah. Liman kadue wong yang duru kang ningali sapa man. Liman kadue wong yang duru kang ningali sapa man. Kata Imam Mujahid, bahkan kalau perempuan menghadap ke arah kita, kita melihat perempuan dari depan, berhadap-hadapan, iblis itu duduk di atas kepalanya. Lalu dia mengkamuflase, ya, menghias-hiasi si perempuan ini sehingga bisa menarik kita yang melihatnya. Wa idza adbarat lan ing dalam nalikane mungkur. Kalau kita melihat perempuan dari belakang, jalasa mangka lungguh sapa iblis. Jalasa mangka lungguh sapa iblis ala ajizatiha ing atase pantate wong wadon. Kita melihat perempuan dari belakang, iblis itu duduk di pantatnya perempuan. Maka dari itu fazayyana mangka menghias-hiasi sapa iblis ha ing mar'ah liman maring wong yang zuru kang ningali sapa. Makanya kalau kita melihat perempuan dari belakang, mata kita itu tertujunya sama pantatnya dulu. Lihat yang dipandang, yang dinikmati oleh mata laki-laki jalang itu ya pantatnya dulu. Karena tadi iblis duduk di atas pantatnya si perempuan tadi. Wakilalan diucapakan li Yahya maring Nabi Yahya alaihi salam. Yahya maring Yahya Nabi Yahya alaihi salam. Katakan ada ungkapan dikatakan kepada Nabi Yahya. Isa, Maryam, Hannatu waladat Yahya wa Maryamu waladat Isa. Ya. Jadi ayahnya Siti Maryam. Ya, berarti kakeknya Nabi Isa. Wa hale utawi Nabi Yahya iku lam yakun. Wa hale utawi Nabi Yahya iku lam yakun ora ana iku lahu kadue Nabi Yahya. Iku lam yakun ora ana iku lahu kadue Nabi Yahya opo mailun opo condong ila amrin nisa'i maring perkarane wong wadon. Nabi Yahya itu menjaga banget. Nabi Yahya itu beliau yang tidak ada rasa rasa senang, artinya rasa pengen terhadap seorang perempuan itu enggak ada. Apa diucapkan mabad uzzina, ditanyakan. Ada yang bertanya kepada Nabi Yahya, ma bad uzzina ma iku apa bad uzzina utawi permulaan zina. Nabi Yahya, permulaan zina itu apa? Awalnya dari apa? Pemicunya apa? Berkata Nabi Yahya, qala menjawab Nabi Yahya, an-nadharu lil mar'ah, an-nadharu ningali lil mar'ati maring wong wadon. Wat tamanni lan ngarep-ngarep li zina maring zina bil qalbi ing dalam ati. Wa tamanni lan ngarep-ngarep li zina maring zina bil qalbi ing dalam ati. Nabi Yahya ditanya, ya Nabi Yahya, permulaan ataupun pemicu terjadinya perzinahan itu apa sebabnya? Ya, melihat. Awalnya melihat, lalu dalam hati itu ada terbersit pengen zina. Jadi awalnya melihat, lalu berhayal, terbersit sedikit dalam hati pengen melakukan zina. Itu awalnya.
Makanya kalau kita melihat perempuan yang cantik, ya jangan kebablasan menghayalnya. Itu awal daripada zina, permulaannya zina. Wazinal qalbi, wazinal aini utawi zinane mata. Wazinal aini utawi zinane mata, maksiatnya mata. Wazinal aini utawi maksiate mata iku min kibaris saghairi. Iku min kibaris saghair ku saking gede-gedene dosa cilik. Maksiatnya mata itu dosa kecil yang paling besar. Di dosa kecil apa yang paling besar? Maksiatnya mata. Wa huwa utawi zinal ain. Wa huwa utawi zinal ain, maksiatnya mata iku yuaddi ku bisa nyebabaken opo zinal ain. Iku yuaddi bisa nyebabaken opo zina mata ilal qurbi maring parek ilal kabiroti maring dosa gede al fahisyati kang buruk. Awalnya mata. Dosa besar, dosa kecil yang paling besar. Tapi justru berpotensi menuju dosa besar. Wa huwa utawi dosa besar iku zinal farji, iku zinae kelamin, zinae farji. Jadi awalnya dari mata, tapi justru itu potensi terbesar untuk melakukan zina farji, ya dari mata. Wa man lam yakdir, wa man lam yakdir, maman utai sapane wong iku lam yakdir ora mampu sapa man. Wa man utai sapane wong iku lam yakdir ora mampu sapa man ala ghaddi basarihi ing atase memejamkan mata si man. Barang siapa yang tidak mampu untuk memejamkan mata diumbar, melihat perempuan, melihat sesuatu yang bisa memicu birahi, nggak mampu memejamkan mata itu dalam arti nggak mampu untuk menahan mata untuk melihat hal-hal yang dilarang. Nah, barang siapa yang tidak mampu memejamkan matanya, iku lam yakdir, iku ora mampu sapa man, iku lam yakdir ora mampu sapa man ala hifdzi farjihi, ala hifdzi farjihi ing atase jaga farji man. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk memejam matanya, maka sama dengan ia tidak mampu menekan farjinya, tidak mampu menjaga farjinya. Jadi kita, terutama kaum laki-laki ini, ya sebisa mungkin belajar nahan diri. Apalagi di zaman sekarang, ya. Kalau kita keluar rumah sedikit saja udah yang dilihat tuh perempuan, udah begitu auratnya diumbar. Apalagi kalau di jalan, ya Allah, terutama yang saya juga belum tentu bisa menahan, ya. Kalau di Jakarta itu luar biasa. Orang zaman sekarang, anak-anak muda, anak-anak gadis itu cantik-cantik semua, pakaiannya seksi-seksi semua. Ya udah, mata ini jadi maksiat terus, nggak dilihat eman. Tapi kalau dilihat terus, potensi kita melakukan maksiatan terus. Waqala al-Fudail, makanya pesannya Mbah Maimun itu di zaman akhir ini, kata Mbah Maimun, di zaman akhir ini, alaikum bisukut waluzumil buyut. Alaikum bisukut waluzumil buyut. Kata Mbah Maimun itu, hendaknya di zaman akhir ini kita lebih banyak diam, artinya mulut dijaga. Waluzumil buyut dan ya selalu menetapi di dalam rumah. Kalau tidak ada perlu banget, jangan banyak-banyak keluyuran. Ya kecuali kerja, kecuali ada keperluan, ya pasti. Artinya di luar keperluan yang memang mendesak seperti kerja, membeli keperluan ataupun ada keperluan keluarga, ya lebih bagus kita banyak diam diri di dalam rumah. Itu pesannya Mbah Maimun, alaikum bisukut waluzumil
buyut. Wa qala al-Fudail wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wallahu muwaffiq liqawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.